semuanya. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading, bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak, bisa juga energinya vice versa. Jadi karena ini energi kolektif, energi banyak orang, tentu bisa cocok sama kamu, bisa juga enggak. Ambil yang baiknya aja ya teman-teman semuanya. Oke, selamat tahun baru juga buat teman-teman semuanya. Selamat tahun baru 2025. Yuk mulai tahun ini dengan hati yang bersih, semangat baru, mimpi yang lebih besar, semua pasti bisa kita lalui dengan usaha dan doa. Seperti biasa ya, tahun baru, harapan baru, semoga 2025 ini jadi tahun yang bikin kita bisa lebih bahagia, lebih damai, lebih bersyukur ya. Pelan-pelan aja, yang penting jalan terus ya. Jangan terlalu ngebut, jangan terlalu khawatir dengan yang belum terjadi. Jadi teman-teman semoga selalu ceria terus ya. Semoga kita semakin sehat, makin dekat dengan impian, makin sayang sama diri sendiri. Jangan lupa ya, jangan lupa selalu banyak bersabar ya. Pokoknya percaya deh semuanya bakal baik-baik aja. Selamat tahun baru 2025. Semoga teman-teman tambah sejahtera. Amin. Oke, tema readingan kita hari ini adalah pesan dari seseorang buat kamu. Pesan buat seseorang untuk kamu. Nanti kita lihat ya ciri-cirinya. Pesan seseorang buat kamu. Oke, ada terbalik. Wow. Oke, jadi ini pesan dari seseorang ya, walaupun hubungan kamu sama dia di sini jarang berkomunikasi, jarang bertemu, atau memang sudah lama nih nggak bertemu ya. Kalian mungkin juga di sini putus nyambung hubungannya. Kalau kalian sudah menikah, mungkin kayak dia ini udah nggak pernah lagi khawatir atau apa ya, bukan nggak cinta ya, tapi lebih membebaskan kamu ingin melakukan apapun ya. Dia tidak lagi mencemaskan kamu, tidak lagi mengatur hidup kamu, tetapi perasaan dia sama kamu sama ya, sayang sama kamu. Di sini ada kartu jangkar dengan kartu dog ya, artinya bahwa seseorang ini akan setia bersama dengan kamu gitu. Maksudnya begini ya teman-teman. Kamu sama dia ini masih hubungan gitu ya, masih ada komunikasi. Kamu sama dia ini LDR ya. Kamu sama dia ini sering banget berkonflik apa aja, dan di sini yang dia takuti adalah saat dia punya sebuah masalah ya. Kadang dia pengen sharing sama kamu, tapi dia tidak pernah membagi keadaan duka lara yang dia hadapi sama kamu, karena sebetulnya dia melakukan hal itu menjadi orang yang misterius, menjadi orang yang cuek dan banyak perubahan pada diri dia, bukan karena adanya orang lain ataupun hatinya tidak mencintai kamu lagi, tetapi dia lebih seperti berubah di sini. Kenapa? Karena sepertinya dia sering sekali ya curhat, sering sekali terus terang tentang keadaan pribadinya, tetapi tidak ada seperti support ya atau bantuan ya, intinya seperti itu. Dia tidak bisa berkata-kata lebih, meminta lebih, bermohon lebih, karena dia tahu kamu siapa ya. Dia tidak mau dibilang merepotkan, menyusahkan, sehingga dia lebih memilih banyak diam. Jadi pada akhirnya sosok yang ceria, sosok yang galak, sosok yang sangat pengatur di dalam hubungan kalian saat ini sudah mulai berubah
berubah lebih tenang, lebih sedikit bicara, tetapi perasaannya, terus energinya masih ke kamu terus. Artinya dia memang orangnya sebetulnya pingin kamu loh. Seperti apapun keadaan kamu, sifat kamu, perilakunya kamu terhadap dia dan memperlakukan dia seperti apapun, dia di sini tidak pernah ingin mencari pengganti ataupun meninggalkan kamu ya, tetapi dia lebih membebaskan. Ya, kamu mau kemana aja, dengan siapa aja, melakukan apa aja, dia tidak lagi mengunci, melarang ya. Bukan berarti dia tidak mencintai kamu, tapi lebih kayak ya udah itu demi untuk kebahagiaan kamu. Dia khawatir, dia terlalu mengekang kamu, akhirnya kamu ngerasa terbebani dan dia tidak mau gitu ya. Dia sering ngatur kamu, mengunci kamu, mengekang kamu dalam hal apapun. Nanti pada akhirnya ke dia kamu seperti itu perlakuannya. Dia sendiri senang dengan kebebasan, dia sangat menyukai ya gitu ya, kesibukannya dia, terus juga mungkin pekerjaannya dia, sehingga dia tidak ingin ada kesalahpahaman, tidak ingin ada ikut campur dari pihak manapun ya, termasuk kamu sebagai seseorang yang dia cintai. Dia tidak mau apa ya, kayak diikut campuri gitu. Oleh sebab itu, dia seperti memberikan kebebasan tersebut karena dia pernah memperlakukan kamu mungkin sangat perhitungan, mungkin sangat apa ya kalau dibilang tuh mengatur ya hidup kamu seperti apa, harus bagaimana, dan itu membuat diri dia juga ngerasa terbebani karena kamu melakukan hal yang sama kepada dia. Jadi dia pingin kepingin nggak seperti diperlakukan seperti itu ya, karena ternyata dia sendiri ngerasa nggak nyaman dengan eh, ngomong seperti itu ya. Gimana ya, jadi kayak kamu itu ikut campur lah, jadi dia tuh ngerasa nggak enak, nggak nyaman diperlakukan seperti itu, yang akhirnya memperburuk keadaan dia dengan partnernya ataupun dengan pekerjaannya ya. Dan di sini aku pastikan teman-teman, dia tidak punya apa ya, kayak punya orang lain gitu ya, atau tuh dia pindah ke lain hati, enggak ya, karena di sini juga ada jangker ya, dia udah berlabuh, kamu pelabuhan terakhirnya buat dia. Dan di sini dia memang sedikit mengurangi kecemasan diri dia untuk apa ya, seperti meminimalisir perasaan sakitnya, kecewanya, karena terlalu curiga sama kamu, terlalu menuntut sama kamu, pada akhirnya membuat dia sakit, membuat dia terluka, dan membuat keadaan di sekitarnya itu jadi nggak bagus ya. Jadi dia sering banyak cari gosip, cari informasi ya, kepingin tahu kamu, dan itu membuat dia pada akhirnya tidak mendapatkan ketenangan batin, tidak dapat bekerja dengan 100% bagus gitu ya, karena pikirannya, fokusnya akhirnya jadi terganggu gitu. Jadi sering apa ya, kayak sedikit-sedikit cemburuan, sedikit-sedikit bikin masalah. Karena dia sebetulnya memang tahu ya kualitas yang kamu punya, sehingga dia khawatir sekali kamu didapati oleh orang lain, dan orang lain tahu seperti dia kalau kamu itu istimewa, kalau kamu itu banyak kelebihan. Jadi dia mulai memperbaiki sikapnya dia di sini. Untuk apa? Untuk kebahagiaannya agar baik gitu ke depannya. Dan di sini aku lihat bukan mungkin ya, kamu ini termasuk orang yang welas asih. Cuman gini ya, sedikit ambisi mungkin ya, agak-agak kepingin dapat perhatian banget sehingga memunculkan sering apa ya, kayak salah paham gitu. Tapi hal tersebut juga dia bisa menerima gitu, karena dia sendiri seperti itu ya, seperti itu perasaannya sama kamu ya. Dan banyak ada perjalanan di dalam hubungan ini yang begitu sangat panjang ya dilalui, dan dia ambil hikmahnya, dia ambil
apa ya, kayak ada berkahnya sendiri gitu loh. Banyak masalah di dalam kehidupan ini membuat dia jadi bisa berpikir baik ya, terus membuang hal-hal yang buruk yang sering dia gunakan dalam menilai kamu, dalam mengontrol kamu, sehingga dia saat ini jauh lebih tenang dari sebelumnya. Walaupun memang dia sampai detik ini ya orang yang sering sekali kecanduan di apa ya, kayak disayang, kepingin diperhatiin terus gitu ya, kepingin dinomorsatukan. Tetapi karena orangnya bebas ya, karena orangnya ini seneng apa ya, nggak suka dilarang ya, sehingga kamu juga seperti mengurangi ya, mengurangi perhatian, mengurangi kegelisahan kamu gitu ya atas diri dia yang jauh di mata. Karena semua itu kamu lakukan biar kamu juga nggak ngerasain sakit batin ya. Karena emang sakit banget gitu kan memiliki hubungan LDR yang membuat kamu kayak harus mengambil sikap ini gitu untuk ya mengurangi rasa sakit, memberikan ketenangan batin ya. Jadi kamu bisa fokus di dalam bekerja dan bisa menggapai impian kamu yang ingin kamu capai ya. Kamu juga punya mimpi, ada kebahagiaan yang ingin kamu raih, sehingga dengan dia memperlakukan kamu seperti itu juga ternyata ada manfaatnya. Jadi banyak masalah dari awal perjalanan hubungan kalian, mungkin dalam waktu 11 bulan masih baik-baik aja ya, tapi sudah memasuki waktu perjalanan ya mungkin 18 bulan ataupun 2 tahun ya, sudah mulai terbuka satu persatu nih masalah antara kamu sama dia ya, yang menyebabkan harus mengambil sikap, bukan meninggalkan kamu ya, tapi melakukan perubahan diri. Jadi sekarang dia jadi versi terbaiknya dia, dan kamu juga seperti ketarik mengikuti hal perjalanan yang dia lakukan. Tapi bukan karena ini ya, bukan karena kamu mengklaim itu energinya dia, tapi memang kamu juga mendapatkan hikmah dari perjalanan ini ya. Dan aku lihat juga banyak bagusnya di kamu jadi dapat rezeki, bisa berteman dengan siapa aja, memilih sesuka hati, kamu bisa join kerja sama dengan siapa aja tanpa ada kendali dari seseorang yang saat ini mencintai kamu. Jadi lebih enak sekarang ya, lebih damai, walaupun memang komunikasi atau pertemuan itu sangat minim banget dilakukan, tetapi rasa cintanya dia ke kamu itu kuat ya. Kamu pelabuhan terakhirnya, mungkin akan ada perjalanan hubungan ini tuh kayak panjang gitu ya. Jadi dia ini sulit buat hanya hal-hal sepele gitu dia meninggalkan kamu, enggak. Dia misalkan dia deket ngelihat kamu deket sama siapa terus dia cemburu terus dia putus, enggak kayak gitu. Justru dia akan mulai mencoba untuk memfilter gitu ya, pikiran yang kotornya, hati yang resahnya ya, disaring sampai ngedapetin kejernihan apa ya, yang menghasilkan dirinya saat ini seperti ini ya, membolehkan kamu begini begitu, tapi ya dia lihat kamu masih berada dalam aturan, atau memang kamu juga orangnya memang baik gitu ya, dari awal memang sudah baik, cuman karena situasinya saat ini dia berubah, tidak lagi perhatian dalam bentuk yang mungkin dicerewetin ya, dikomplain kamu bikin ini, kamu dikomplain deket ini, deket itu ya. Tapi lama-lama dia berubah, kamu jadi lebih kayak apa ya, ada bersyukurnya, ada juga mungkin rasa apa ya, kayak lah kok bisa begini sih, enak kayak dulu gitu diperhatiin. Tapi lama-lama kamu kayak membiarkan dan mengerti ya, bahwa ini jauh lebih baik. Seperti itu ya, yang ingin dia katakan itu seperti itu. Kenapa dia sekarang banyak berubah, banyak cuek, bukan karena dia tidak mencintai kamu, tetapi dia juga butuh ketenangan di dalam hatinya, di dalam pikirannya, supaya dia bisa apa ya, ngerasa ya tidak sakit lah ya, karena dia tuh capek juga gitu harus selalu menuntut kamu
jadi yang seperti apa yang diinginkan dia, tapi hal tersebut nggak cocok terus-terusan dilakukan ya oleh dia, diomongin ke kamu, nanti bisa-bisa ya kan dia sendiri yang pada akhirnya menderita dan ya udah akhirnya nanti kamu malah ngebenci dia. Dia nggak mau seperti itu, dia nggak mau hubungan ini ada masalah, ada putus karena aturan dia nggak mau seperti itu. Kita lihat ya, dingertiin nggak omongannya aku teman-teman. Soalnya ini ya di luar kan ada yang lagi nunggu, jadi kayak aku tuh nggak fokus ya, nggak fokus. Tadinya udah mau ke satu benang, jadi kayak di ada yang manggil gitu kan, jadi buyar ya. Jangan salah loh, aku nih rame loh. Makanya susah tahu teman-teman, kalau mau bikin video harus tengah malam, tapi aku jadi 2 hari ini nggak bisa kirim video karena ya ampun sibuk banget ya, siangnya dari pagi sampai sore hari, malam tengah malam paling nggak ada kesibukan. Cuman kan aku udah kehabisan energi, bener-bener ketemu banyak orang itu bikin kita capek ya, habis, bener-bener total habis gitu. Terus mau pagi ngerjain juga nggak bisa, pokoknya seperti itu ya. Mungkin tidak enaknya jadi aku. Kita lihat lagi seperti apa yang ingin dia sampaikan ke kamu. Ada chemistry ya teman-teman. Oke. Rasanya berdebar-debar ya. Berdebar-debar kayak nggak enak. Ada rasa kayak gelisah. Ada rasa tidak nyaman. Ya banyak hal sih yang dipikirin nih. Wow, bagus ya. Ini isi hati dia loh yang ingin dia sampaikan ke kamu. Ya, dalam hubungan kamu sama dia, ya banyak suka duka, banyak masalah, banyak juga mungkin kebaikannya juga ya dari masalah yang muncul dalam hubungan kalian. Yang membuat dia masih tetap bersama dengan kamu ataupun juga kamu dengan dia, ini energi kamu lah sama dia ya, menyambung gitu. Tapi emang energinya banyak maskulin banget sih. Jadi itu dia mandiri, kamu mandiri ya. Jadi merasa mampu sendiri tanpa pasangan. Ya, ini emang jeleknya terlalu maskulin. Jadi dia merasa kamu hebat, dia merasa kamu mampu, sehingga dia tidak harus selalu ada dalam perjalanan karir kamu ataupun dalam jalan pertemanan atau hal apapun. Jadi dia memutuskan untuk di balik layar. Begitu juga dengan kamu, merasa dia emang orang yang cuek, yang dingin, yang kuat ya, yang gak mengharapkan kasih sayang, sehingga kamu sedikit mengurangi atau bahkan benar-benar sudah habis ya untuk peduli dengan dia. Tetapi hal tersebut justru membuat hubungan kamu sama dia ini jadi stabil loh, jadi harmonis. Jadi dia masih bisa chat kamu, telepon kamu, visi kamu ya, walaupun mungkin sulit untuk ketemu di sini karena ada kesibukan masing-masing, bukan kesibukan pekerjaan tapi sama-sama memperbaiki diri sehingga sama-sama kayak mager buat ketemu. Mungkin ya ada waktunya nanti kalian akan dipertemukan, tapi untuk saat ini kalian ini sedang berada di tahapan perubahan ya. Ada perubahan pada diri kalian masing-masing. Dia ingin lebih terlihat baik di matamu melalui fisiknya, materinya, terus juga bagaimana cara dia berstyle ya. Dia kepingin dinilai baik di matamu, dia kepingin dapatkan tempat yang istimewa di hati kamu, sehingga dia selalu melakukan perubahan diri gitu ya. Di sini dia katakan bahwa chemistry ya, entah kenapa kalau melihat fotomu, mungkin melihat tulisanmu, ataupun juga sekedar melihat mungkin stiker-stiker lucu yang kamu kirim, itu buat dia
apa ya, passion ya, kayak dia ngerasa kayak ada energinya gitu ya. Jadi tulisan yang kamu kirim ke dia atau gambar yang kamu kirim ke dia atau foto gitu ya, tapi seperti seolah-olah tuh ada energinya menggoda atau membuat dia ini jadi apa ya, kayak aduh kangen atau sayang atau merasa dia ini punya ikatan batin yang kuat sama kamu ya. Jadi mau kamu kirim foto dalam keadaan jelek sekalipun dia ngerasa kamu itu istimewa dan indah di matanya gitu ya. Ataupun juga mungkin kata-kata yang kasar ataupun kata-kata yang ngedumel, tapi dia merasa kata-kata itu indah ya, ngerasa itu adalah bentuk perhatian, kasih sayang yang kamu kasih ke dia sehingga dia mampu untuk membaca ya, membaca karakter dari tulisan kamu ini sebetulnya kamu lagi kenapa, kamu lagi apa, tapi justru dia seneng gitu, ada rasa debaran di dalam batinnya, merasa kayak dia lebih seperti kayak didekap sayang oleh kamu, merasa diperhatikan ya, merasa ngerti banget apa sih yang sedang kamu rasa. Jadi dia seneng kalau dimarahin, kalau diocehin ya, itu adalah bentuk kamu peduli lagi sama dia, sayang banget sama dia sehingga dia ya itu ya selalu ngerasa merindukan hal tersebut tuh kamu kasih ke dia. Jadi mungkin kamu terlalu cuek, tidak lagi mungkin ada komentar yang lucu-lucu ataupun yang galak-galak. Jadi kalau komunikasi cuma standar normal, terus tiba-tiba dia menangkap dalam tulisanmu ataupun cara berkata kamu sekarang ada perubahan ya, seperti seakan-akan tuh ada kekuatan yang menggoda dia ya, selalu ingin mengatakan hal-hal yang romantis sama kamu ya. Dia ngerasa doa dia itu satu persatu itu terwujud nyata gitu ya, dia ngerasa meminta apa gitu itu bener-bener mewujud gitu, akhirnya kamu bisa berkata yang romantis sama dia ya. Jadi mungkin ya awalnya ya kamu yang selalu soft spoken ya sama dia ya, tadinya mungkin dia orang yang sangat sulit sekali buat diajakin apa sih namanya berkomunikasi yang baik, tapi dengan kamu memberi jarak dan memperlakukan dia biasa aja, dia tuh jadi tertarik lagi sama kamu ya, chemistry itu muncul lagi, dia tuh seneng ternyata ya, apa ya, nggak dikejar-kejar ya. Akhirnya dia ngerasa kehilangan ya, dan chemistry itu muncul, dia sering berdoa berharap ya, dapat obat lah, maksudnya dapat obat rindu ya, artinya kamu ada sedikit perhatian itu membuat dia itu bahagia, membuat diri dia itu kayak wow ya gitu ya, semakin dia menerima, semakin dia sabar, semakin dia ngerti siapa kamu, jadi semakin dalam cintanya ke kamu. Dan aku ngelihatnya juga ya, dia ngerasa ini loh doanya dia selama ini, mungkin hubungan kalian tuh banyak putus nyambung, bener-bener beradu argumentasinya nggak habis-habis ya, terus juga mungkin ada pemblokiran juga karena dia ada sempat apa ya, kayak hubungannya terancam putus gitu sebetulnya ya, tetapi karena dianya ini setia ya, kalau dia laki-lakinya ya dianya nggak mau mutusin kamu, makanya di sini ada perbaikan di kamu dan dia juga melakukan perbaikan sehingga versi terbaiknya sekarang kamu rasain, dia lebih tenang, kamu juga lebih tenang, hubungan jadi stabil, jadi harmonis ya, dia menerima kamu sebagai bentuk apa ya, kayak bersyukur banget bisa kenal sama kamu sejauh ini, kamu masih mampu bertahan bersama dengan dia walaupun dia banyak kekurangan, keburukan ya, banyak juga mungkin meragukan hati kamu, tapi kamu kayak percaya banget sama dia ya, terus nggak ninggalin dia, itu yang bikin dia tuh happy banget, seneng banget ya, dan merasa kamu adalah penjaga hatinya, petunjuk hidupnya atau
selalu memberi pesan yang didengar sama dia ya. Biasanya mungkin orang-orang kan banyak mendengarkan dari batin ya, tentang solusi-solusi yang sedang dihadapi dalam kehidupan, tapi dia mampu mendengarkan, menerima pesan dari kamu, dan langkahnya itu kayak masuk gitu, masuk banget ke dalam hati dia sehingga dia bisa melangkah untuk menuju versi terbaiknya dia. Semakin kuat, semakin keluar rasa bahagianya kalau dia tuh didukung sama kamu, kalau dia itu masih diberikan perhatian sama kamu, bahwa dia itu ngerasa kamu masih terus mengagungkan, ataupun juga karena kamu tuh baik, menghormati dia, menghargai dia, dan sampai detik ini belum pernah ada dengar kamu ngerendahin dia gitu ya. Itu yang bikin dia itu happy banget, kayak ngerasa diposisikan tertinggi lah gitu ya. Jadi dia ngerasa tersanjung ya. Akhirnya itu menimbulkan kebahagiaan dia yang membuat dia ini sampai detik ini selalu bahagia kalau sudah dapat pesan dari kamu, dapat arahan dari kamu ya. Kayak ada ketenangan gitu di dalam jiwanya, sehingga arah hidupnya ini semakin lama semakin ke arah yang lebih baik, konsisten. Dia mau konsisten di sini, dapat support dari kamu, jadi bikin dia tambah kuat ya. Dia berkaca dari eh kisah masa lalu kalian ya. Dia percaya bahwa duka lara ya yang terjadi, yang terasa dalam kehidupannya ini memberikan pelajaran, memberikan hikmah. Yaitu hikmahnya apa? Jadi bertumbuh ya. Awalnya dia mungkin kasar, sembrono, tidak tidak tahu terima kasih. Sekarang dia bisa menghargai kamu, pemberian kamu sekecil apapun ya. Terus juga dia menggunakan kata-kata yang baik bicara sama kamu menghargai dia, dia menghargai kamu. Ada ininya, ada hikmahnya ya. Akhirnya mungkin dari yang sering dikasih perhatian, dia bisa memberi perhatian. Dari yang tadinya suka diberi, dia suka memberi. Kalau itu masih belum, dia lagi mengusahakan. Karena di sini ada perubahan ya teman-teman. Dia memang bertekad, bercita-cita ingin berubah hidupnya dan ingin memberikan kebahagiaan buat kamu. Ya, dia ngerasa kamu itu ya union ya buat dia. Yang ngerasa sempurna lah hidupnya dengan kamu, walaupun dia nggak tahu ya seperti apa masa depannya, karena banyak yang kalian rasa memang hambatan, rintangan ada ya dalam perjalanan hubungan kalian. Tapi dia kayak ngerasa kamu ini apa ya, gini, apapun yang terjadi dalam perjalanan nanti, selama itu masih ada kamu, selama kamu masih percaya dan baik dan menghormati, menghargai dia akan selalu ada bersama dengan kamu. Bahkan mungkin kalaupun kamu meminta untuk pergi, kalau dia melihat kamu belum kalau kamu masih belum mau meninggalkan dia, hanya kepura-puraan karena mungkin jarak, karena mungkin juga suatu hal ya yang ada di antara kalian yang membuat salah satunya harus pergi, tapi dia lebih memilih untuk bertahan gitu. Karena sejauh ini dia melupakan kamu aja susah dan sakit ya. Dan rasa sakit itu memberikan ketidaknyamanan dalam kehidupan dia, ketidakberuntungan di dalam dia berkarir, sehingga dia memutuskan kembali kepada kamu untuk biarkan energimu bersama dengan dia ya. Status masih benar-benar menjadi pasangan. Kamu mau melakukan apa silahkan, kamu mau bagaimana silahkan, tapi jangan pernah putus dalam hubungan ini ya. Kamu mau tahu kondisi dia, kabar dia, silahkan tanya, silahkan hubungin. Tapi kalau enggak, dia juga tidak akan memaksa. Tapi jangan pernah meminta putus ataupun berkhianat gitu. Kalau kamu ada orang lain, dia pingin kamu kasih tahu gitu loh ya, kamu beritahu sama dia. Jadi dia tidak kaget pada saat mungkin dadakan tahu tentang kenyataan yang ada pada kehidupan kamu. Dan sampai detik ini dia tidak mengetahui kamu ini ada siapa di sana, karena dia tidak memikir. Emang sempat terpikirkan sama dia, tapi di dalam batinnya ini mengarahkan ke hal-hal yang positif. Karena apa? Karena pernah mengalami kejadian di masa lalu yang membuat kalian sering sekali bertengkar ya. Jadi ngerasa kayak dia udah capek gitu ya, udah capek berselisih, akhirnya memilih untuk
ya udah seperti ini lebih enak. Kamu silahkan jalankan sesuai kemauan kamu, dan kamu juga memberikan hal tersebut kepada dia sehingga ya jalannya jadi kayak harmonis, guys. Stabil gitu, nggak pernah berantem. Hubungannya nggak putus di sini, cuman kayak lebih nggak terlalu mengekang dia, dia juga ke kamu begitu, dan nggak terlihat seperti lebay gitu ya, hubungannya bucin banget, nggak begitu. Tapi kalau udah kalian tuh ketemu ya udah romantis banget pokoknya ya. Kalau itu sampai diberikan jalan, kalian nanti akan bertemu setelah melakukan perubahan ini ya. Perubahan apa ya, banyak hal, terutama mental, terus pertumbuhan ekonomi kamu juga ya, itu juga mendukung ya. Terus nanti kesehatan tubuh kamu, fisik kamu ini ya juga menentukan. Iya, karena kalau semuanya terjaga, maka pertemuan yang diidam-idamkan itu ya, yang diharap-harapkan itu akan terjadi, ya akan terbentuk oleh izin semesta. Tapi untuk saat ini kalian sedang sama-sama mencari kestabilan, perubahan, ya. Jadi sama-sama tidak menuntut untuk begini, untuk begitu. Jadi dia lebih kayak tahu nggak sih, hari ini lebih nyaman gitu. Perjalanan sekarang lebih enak begini. Yang penting kamu jangan ninggalin aku gitu ya. Dan dia tahu kamu sayang sama dia, itu yang membuat dia sayang sama kamu ya, seperti itu. Oke, kita lihat lagi ada apa ya, coba. Oke. hmm. Oke, jadi hubungannya ini sebetulnya putus nyambung ya, putus nyambung. Ini juga dikarenakan finansial dan juga isu keluarga sih kalau aku lihat begitu. Jadi mungkin saat ini dia juga belum bisa, dia lebih kayak memilih keluarganya gitu ya, memilih memperbaiki hubungan dia dengan keluarganya ya. Terus juga eh, sehingga sering merasa terabaikan kamu di sini ya. Tapi sebetulnya yang terjadi adalah dia memang sedang memperbaiki diri dia ya, termasuk dengan kamu dan juga keluarganya yang saat ini bersama dia, sehingga dia eh sebetulnya benar-benar udah kehabisan energi ya, karena dia mungkin sangat fokus ke keluarganya sehingga kamu merasa terabaikan, dan dia udah benar-benar pasrah itu ya, karena dia masih punya rasa cinta yang besar sama kamu. Makanya dia di sini mencoba untuk mendekati kamu lagi, dan bahkan hubungan itu nanti kalau memang teman-teman sekarang udah putus ya ataupun berpisah, ini ada energi di mana kamu sama dia akan kembali membaik ya. Hubungan kamu sama dia kembali membaik ya. Kamu tahu dia sedang ada masalah dengan keluarganya, tetapi kamu mensupport ya, mensupport dia karena memang dia butuh support dari luar, dan itu datangnya dari kamu, dan itu datangnya dari cinta kamu, sehingga menumbuhkan kekuatan pada diri dia untuk menyelesaikan satu persatu masalah yang dia hadapi dengan keluarganya. Dia juga mencintai keluarganya, tapi dia juga sangat 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 tidak ingin kehilangan kamu di sini. Kamu layak untuk dicintai. Kenapa? Dia merasakan banyak banget eh keberkahan ya, keberkahan. Terus juga merasa hidupnya lebih bermanfaat, lebih berkah, lebih senang gitu saat ada kamu dengan dia gitu, saat ada kamu yang selalu memberikan mungkin kesejukan di dalam batin dia saat dia banyak masalah di keluarganya ya. Dia bukan ingin mencari keuntungan di sini, tapi kamu itu seperti kayak tempat curhat ya, tempat
ya membuang semua sampah gitu di dalam pikiran dan hatinya. Tapi lama-kelamaan orang ini sadar kalau terus-menerus kamu diberikan cerita-cerita tentang hidupnya yang pahit, nanti kamu merasa terbebani atau merasa terluka hatinya gitu, khawatirnya nanti jadi tempat buat pelarian aja. Makanya dari itu dia banyak berubah di sini, dia banyak mengkip semua hal-hal yang buruk yang sedang terjadi pada diri dia, yang membuat dia pada akhirnya lebih dewasa ya, pemikirannya lebih dewasa, lebih bijaksana. Ya karena dia memang sebetulnya memang betul-betul takut kehilangan kamu ya, karena ada rasa sayang sih teman-teman. Cintanya ini udah dalam banget sama kamu gitu. Dan memang dia punya ketulusan di dalam hubungan ini, cuman perjalanannya ini memang terhambat karena em, ada keluarga ya, ada restu keluarga, ada halangan dari keluarga gitu ya. Dan aku lihat juga kamu sangat mencintai karir kamu, tapi juga kamu sangat mencintai dia. Kamu ingin dapat kebahagiaan masa depan, tapi kamu juga masih membutuhkan energi dia. Beberapa dari teman-teman mungkin ingin melepaskan ya, tetapi selalu kembali ya, karena dia memang juga masih sering ganggu kamu. Yang aku lihat juga kamu semakin kayak ngerti ya bagaimana cara memperlakukan dia, bagaimana cara kamu memberikan ketenangan atau menyembunyikan perasaan duka kamu. Tapi lebih dari itu dia merasa terhibur, merasa disayangin, merasa dicintain, sehingga dia juga tidak pernah mempertanyakan kamu bagaimana perasaannya terhadap dia, kecewa atau terbebani. Dia mengabaikan pertanyaan itu karena untuk menjaga pikiran kamu tetap fokus, hati kamu tetap sayang sama dia. Jadi dia tidak mau mendengar keluh kesah ya. Sebetulnya gitu, karena dia sendiri nggak mau dengar keluh kesah, penderitaan, kemalasan, ya tuh keribetan apapun. Jadi dia ke kamu juga gitu, dia nggak mau ngasih tahu tentang masalah-masalah dia, walaupun memang dia lebih manja banget ke kamu ya, manja sekali dia ke kamu. Tapi ya karena kamu juga di sini ya kayak ngemong juga, terus perhatian. Perhatiannya tuh gini loh, bagaikan mungkin bukan karena status misal ya, ini seperti ibaratnya gini loh, orang tua ke anak apa sih yang kurang pasti dibantuin terus kan. Nah, seperti itunya kamu ke dia. Makanya dia di sini nggak mau ngasih tahu nih tentang kekurangan dia, kesedihannya dia. Takutnya kamu nanti banyak pikiran. Atau mungkin kamu adalah orang yang mungkin menolak gitu ya untuk ikut campur dalam kehidupan dia dengan masalahnya karena kamu terbatas. Artinya kamu juga banyak kekurangan, banyak keterbatasan sehingga kamu mungkin sudah mengatakan terus terang, dan hal tersebut ternyata diterima sama dia dan dia tidak menyalahkan kamu bisa bantu atau tidak. Yang jelas di sini tuh kelihatan ada energi ini ya, ada energi di mana orang ini tuh nggak peduli kamu mau bantu dia dalam bentuk apa gitu ya, dia nggak minta gitu, cuman tetaplah bersama dengan dia gitu ya, karena dia butuh banget sama kamu, tapi nggak tahu kenapa dia butuh sekali kamu gitu. Kalau kalau dia rasa kayak putus, ngeblok kamu, rasanya hati dia tuh nggak tenang, gelisah gitu ya. Tapi dia kepinginnya kamu ngomong, kamu bicara kalau kamu sayang, kamu bicara kalau kamu kangen, terus kamu banyak memberikan support atau pujian, itu bikin dia tuh lega, plong, energinya pulih. Terus dia di keluarganya ini bisa nyelesain banyak urusan. Energi yang datangnya dari ucapan kamu memberikan semangat buat dia, memberikan gairah buat dia ya, sehingga dia itu ngerasa dicintai ya. Terus jadi energinya besar sehingga dia bisa pakai dalam kegiatan dia sehari-hari dan menyelesaikan masalah dia. Karena aku lihat sih di sini ada energi soul ya. Eh, ikatan batin ya, kuat banget ikatan batinnya, kayak nggak mau loh, mau kamu kayak mana juga. Dia nggak peduli, dia pingin kamu gitu. Dia juga seperti itu. Dia bingung ya, saat ini dia udah punya keluarga, terus dia mau
ninggalin kamu, tapi dia nggak ngerasa bahagia dengan keluarganya. Tapi saat kamu masih sama dia atau sampai detik ini masih, dia sama keluarganya tenang. Tapi kalau kamu memutuskan pergi demi keluarga dia nggak tenang, gelisah hatinya. Jadi dia tuh ngerasa ada apa ya, kayak nggak rasanya nggak enak, sakit di jiwanya ya, sakit di dadanya gitu. Jadi kenapa sebabnya dia kembali terus ke kamu, karena hal tersebut. Seperti kayak susah buat kehilangan kamu, kayak udah jadi seperti sudah menyatu dengan kamu. Ada ikatan seperti itu di dalam batinnya ya, yang membuat dia juga kebingungan. Apakah ini pasangan jiwa? Apakah ini sesuatu yang dia sering dengar di luar sana tentang spiritual, tentang twin flame, tapi dia ngerasain ya rasa dukanya, sakitnya ya. Terus juga banyak sekali pengorbanan ya yang dia lakukan, yaitu dengan menjauhi kamu karena kamu mungkin ingin bahagia, ingin menggapai cita-cita, tapi dia nggak bisa. Lagi-lagi dia masih butuh kamu. Bahkan mungkin kalau bisa dilihat, cintanya dia lebih besar dari kamu gitu. Kamu lebih dewasa, kamu lebih bijaksana, kamu lebih seperti memahami sifat dan karakternya dia, sehingga kamu mampu ya membuat dia ini kembali terus ke kamu gitu. Dia juga bingung gitu, kenapa dia selalu saja gitu nggak bisa ngelupain kamu. Makanya dia berkali-kali minta maaf, karena dia memang masih sayang, atau emang dia nggak bisa lepas dari kamu ya. Karena ngerasa kamu ini udah deket banget, seperti udah pernah bersatu di dahulu kala ya. Jadi kayak dia tuh kayak kamu banget, kamu tuh kayak dia banget, kayak cerminannya banget gitu loh ya, sehingga membuat dia ini merasa sangat-sangat nyaman energinya berdampingan dengan kamu atau memiliki kamu. Saat ini kalian terhalang oleh isu keluarga ya, dan terhalang oleh masalah-masalah konflik yang keluar karena komunikasi, kurang perhatian gitu ya, merasa diabaikan. Nah, hal tersebut akhirnya memberikan hikmah pelajaran buat kalian, dan kalian sampai detik ini tuh kayak masih belum bisa saling berpisah. Kalau aku lihat di overall gini ya, kalian hubungannya LDR. Overall ya, hubungan kalian ini LDR, dan ini ada isu keluarga ya. Dan hubungan kalian tuh dipenuhi dengan gairah ya, semangat, terus juga sama-sama saling mendukung, terus sama-sama sering menasehati ya satu sama lainnya, saling berpegangan gitu. Kalau ada keributan juga mudah sekali untuk kembali membaik ya. Jadi kehidupannya ke depan tuh harmonis dan stabil kalau aku lihat, karena dia menerima kamu apa adanya, kamu juga menerima dia seperti itu. Sudah tidak lagi melihat dia ini siapa, harus akan bagaimana ke depan nanti dengan dia. Tapi sejauh ini kamu memang masih memerlukan energi dia untuk pemulihan ya, pemulihan, penyembuhan dari tragedi yang mungkin kemarin sempat benar-benar besar banget ya terjadi di hubungan kalian. Kalian sempat berpisah lama, sehingga membuat keduanya ya, bukan kamu aja, keduanya ini benar-benar rasa sakit banget, dan juga ya banyak ketidakseimbangan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga mungkin berantakan ya, ibadah berantakan, terus juga komunikasi dengan orang lain selain keluarga juga berantakan ya, banyak menyendiri, banyak perubahan yang ke arah negatif. Terus kalian bisa ketemu lagi, bisa bicara lagi, bisa tersambung, terkoneksi kembali di hubungan ini. Akhirnya stabil lagi, kamu stabil, dia stabil, tapi jadi ada pelajaran gini ya, dia memberikan pelajaran untuk kamu menerima gitu ya. Dan dia diajarkan juga di sini kebangkitan, jadi dia harus berubah ya. Kalau dia pingin dapetin kamu, kalau dia pingin selalu sama kamu, dia harus berubah. Harus ada cara terbaik, versi terbaiknya dia yang membuat kamu merasa nyaman, merasa
dekat dan lebih intim lagi sama dia. Terus begitu juga dengan dia, karena kamu juga menerima gitu ya bagaimana kenyataannya, bagaimana perjalanan hidup dia, sehingga dia merasa bahagia ya. Kamu tidak ya berpikir negatif, buruk sangka terus gitu, enggak ya. Itu yang membuat dia nyaman dan senang ya, bisa kembali terhubung dengan kamu dan apa ya, kayak bahagia aja gitu, bahagia dan udah begini aja ya, jangan pergi gitu. Tapi hubungannya LDR ini guys, dan kamu juga seperti sudah tidak menolak sih energi dia. Apa yang didapat di Mas Mada, kalian berdua sama-sama bertahan untuk perubahan ya. Kamu butuh energi dia untuk jadi orang yang jauh lebih baik dari sebelumnya ya. Dia juga membutuhkan kamu untuk perubahan dia di masa depan. Jadi sebelum sembuh, sebelum sampai pada tujuannya, dia kepingin energi kamu tetap masih ngedampingin dia gitu ya. Hidupnya dia lagi berantakan, bener-bener kacau, dia butuh support, dia butuh penenang jiwa, dan itu adalah kamu. Dan dia senang sekarang kamu masih memberi kesempatan itu kepada dia, walaupun di sini kamu sama dia sangat sulit sekali untuk bertemu gitu ya. Tetapi hal itu jauh lebih baik ketimbang harus putus atau menyudahi atau berpisah, mengakhiri hubungan ini ya. Dia bahagia kok, walaupun kalian saat ini berjauh, dia bahagia karena dia ngerasa disayang, kayak merasakan banget dalam batinnya kamu sayang sekali sama dia, kamu mencintai dia ya. Energinya terasa sama dia, sehingga dia tuh sekarang makan, minum, tidur, bekerja nyaman banget, fokus, dan banyak happy-nya sekarang ya. Dan merasa sekarang jadi, tadinya kok susah banget ya dapetin uang masuk, kerja juga kalau aku lihat di sini ya, kerja juga banyak mungkin nggak tersisa ya hasil dari usahanya. Tapi saat kamu membaik, entah kenapa ya, jiwanya jadi tenang, jadi banyak bicara, sayang, apa sih, welas asihnya jadi ada gitu loh sama orang, jadi ramah, perhatian sama yang tua. Tadinya mungkin nggak hormat, nggak perhatian, sekarang kayak lebih perhatian, hormat. So dia ngerasa kayak dia ingin diperlakukan baik, maka dia memperlakukan orang dengan baik, seperti itu ya. Jadi energi kamu tuh merubah dia seperti itu. Tenang, memberikan ketenangan pada jiwa dia. Padahal di sini dia sudah memiliki keluarga, tapi dia ngerasa bahwa pasangannya itu adalah kamu gitu loh, keluarganya itu adalah kamu gitu ya. Untuk saat ini yang terlihat dia sangat bahagia di sini ya, masih ada kamu yang masih percaya atau tidak memutus hubungan dengan dia. Energi dari Sagittarius, Aries, Leo, ada Pisces, Cancer, dan Scorpio, Libra, Aquarius, Gemini. Ada Virgo, Taurus, Capricorn, lalu ada Pisces ya, ada Cancer dan Scorpio, ada Virgo, Taurus dan Capricorn, ada Aries, Leo, dan juga Sagittarius. Energi yang paling kuatnya itu ada di Virgo ya, ada di Virgo dan ada di Pisces. Nanti kedepannya akan gimana nih Mas Mada? Ini saling mendukung sih kalau aku lihat, stabil ya, harmoni banget. Kamu berubah ke arah yang jauh lebih baik, karir kamu membaik, keuangan kamu melonjak drastis ya. Kayak ada pertumbuhan keuangan kamu jadi naik gitu ya. Lebih tenang, lebih sabar, lebih penyayang. Dia juga seperti itu yang terjadi pada diri dia. Jadi masalah yang datang ini di hubungan kamu sama dia memberikan hikmah tersendiri buat dia dan buat kamu, terutama buat kamu ya. Kamu jadi pinter gitu loh ya, merasakan perasaan orang lain, bisa memprediksi segala sesuatu yang belum datang ya, dan bisa memberikan solusi pada orang lain, keluargamu, bahkan untuk dirimu sendiri. Kamu bisa membacanya ya. Dan aku lihat kehidupan kamu nanti akan stabil. Beberapa dari teman-teman di sini ada informasi untuk
pekerjaan, mungkin ada yang belum bekerja di sini, akan ada seseorang yang datang membantu memberikan mungkin pekerjaan, entah ini dia ya, entah kamu yang ngasih ke dia atau dia yang nanti ya. Intinya kalau kamu punya bisnis, jangan bisnis bareng. Kalau kamu emang udah punya ikatan batin seperti ini, aku rasa sih masih seperti kayak berhasil gitu ya, mencapai puncak kejayaan dalam bisnis. Cuma nanti ada kecemburuan karena dia sudah berkeluarga, ada khawatir hal tersebut terjadi. Tapi kalau kamu memang sudah yakin, ini sih bisa terjadi hal-hal yang baik ke depan nanti. Karena sebetulnya pemikiran dia itu mengambil sikap pandangan kamu. Jadi dia jadi lebih bagus saat ini dalam hubungan keluarga, karir, keuangan itu atas pemikiran kamu. Jadi dia ngikut gitu, dia mulai sedikit-sedikit ya, tidak ngasih tahu kamu, tidak mengaku kalau dia saya ikutin kamu, saya jadi kayak gini loh, enggak. Tapi dia merasa dari cinta kamu itu loh, jadi dia mau memperbaiki satu-satu langkah yang salah itu ke jalan yang benar gitu. Dengan niat dia memang ingin bahagia di kemudian hari bersama dengan kamu ya. Dia saat ini memang sedang berpasrah ya kepada Tuhan, jalan mana nanti yang akan terbuka, yang dibukakan oleh semesta untuk hubungan kalian. Tapi untuk saat ini dia ingin baik dulu sama kamu. Kedepannya seperti apa dia juga belum ingin memastikan, tapi dia ingin memperlakukan kamu dengan baik kayak gitu, supaya ada kebahagiaan di masa depan. Dan ini sudah memberikan ketenangan yang dia ambil untuk dia jadikan gairah dalam bekerja, beraktivitas dalam keseharian ya. Lebih kayak enak gitu hatinya, gimana ya, seneng gitu loh. Kamu masih sama dia seneng banget gitu, bukan karena kamu baik terus kamu ngasih sesuatu, enggak. Tapi energi kamu sama dia, percaya, tidak pergi, tidak putus dari dia, itu membuat dia ini kayak menang gitu loh. Menang artinya gini loh, ya ampun, orang yang aku mau gitu ya, yang susah payah didapat gitu. Terus yang orang-orang juga pada ngejar gitu, pada pingin dapetin kamu, itu masih, itu ada rasa sayang yang dalam sama dia. Dia seneng, bahagia, dan ngerasa menang, ngerasa tersanjung, terharu banget loh gitu ya. Dia ngerasain cinta yang besar dari kamu gitu ya teman-teman semuanya. Emang kalau udah ada hubungan dengan spiritual ya, itu emang sangat menyakitkan ya. Kehabisan materi sampai bangkrut. Tapi yang hebatnya itu adalah dia nggak ngelepasin kamu, kamu juga begitu. Jadi kayak ngerasa ya mungkin ini perjalanannya ya untuk mendapatkan kebahagiaan. Terus kamu juga ya mungkin di awal-awal banyak menyalahkan dia ya, karena kurang perhatian, kurang komunikasi. Tapi lama-kelamaan kamu menerima keadaan kamu, menerima apa yang sedang dia jalani. Jadi sudah tidak meruwetkan hati kamu lagi, dan begitu juga dia sudah enggak lagi cemburuan, curigaan sama kamu, mau melakukan apa di belakang dia. Jadi dia enggak terlalu ke distract ke hal-hal negatif lagi. Udah mulai sadar diri. Untuk ketenangan batin dia harus berpikir positif, harus memperlakukan kamu seperti kamu memperlakukan dia dengan baik. Ya, kalaupun kamu memperlakukan dia tidak baik, dia akan menggunakan cara kamu seperti dulu, berlemah lembut sama dia, sopan santun. Jadi itu yang akan dia lakukan agar untuk menarik hati kamu kembali. Bukan karena dia ini ngegombal, tapi itulah yang terjadi karena dia memang sangat sulit untuk kehilangan kamu ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Semoga sehat selalu, panjang umur, dan murah rezekinya. Happy New Year, bye bye.